Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pekerja Kebun Anggur yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 1. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Katanya pada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Saudara-saudari terkasih, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab kepadanya, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudari terkasih, siapa yang bekerja layak mendapat upahnya. Inilah prinsip keadilan dalam dunia kerja. Pembayaran upah harus sesuai dengan jumlah waktu kerja. Semakin lama seseorang bekerja, semakin besar pula upah yang akan ia peroleh. Namun hari ini, dalam perumpamaan Yesus mengajarkan sesuatu yang baru. Apa maksud Yesus dari kisah perumpamaan ini? Perumpamaan itu mengisahkan bahwa semua pekerja mendapat upah yang sama.
baik mereka yang bekerja dari pagi maupun yang masuk bekerja di sore hari, diberikan upah dengan jumlah yang sama. Pekerja yang masuk lebih pagi protes karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka yang bekerja dari pagi mengharapkan dan menuntut upah yang lebih tinggi daripada yang masuk sore. Yesus menjawab, "Aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sikap iri hati ini sesungguhnya muncul karena upah yang mereka peroleh tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka lupa, sebelum mereka bekerja sudah membuat kesepakatan akan menerima upah sedinar sehari. Kini karena merasa bekerja lebih lama, mereka menuntut perlakuan istimewa. Mereka menuntut upah lebih. Saudara-saudari terkasih, iri hati bisa muncul dalam setiap orang. Iri hati adalah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau keberhasilan orang lain. Banyak orang menganggap sepele masalah iri hati ini, karena iri hati seakan-akan sudah menjadi bagian yang sangat alamiah. Tapi pandangan ini sesungguhnya sangat keliru. Iri hati dapat mengarah pada banyak hal yang sangat buruk. Iri hati dapat mengubah kasih menjadi benci. Hari ini Yesus menghadapi orang-orang yang iri hati terhadap kebaikannya, yang memberikan upah sama sedinar sehari. Yesus mengingatkan bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan. Sikap yang pantas adalah selalu bersyukur atas pertolongan dan kelimpahan rahmat, berkat, dan karunia-Nya. Apakah kita juga merasa iri hati terhadap keuntungan, keberhasilan, serta nasib baik yang dialami oleh orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, berilah kami hati yang peduli terhadap sesama yang menderita dan berani meringankan beban mereka. Bantulah kami untuk membuang segala rasa iri hati dalam hati kami, agar kami makin tekun dan setia dalam tugas kami masing-masing. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.